Ya, jadi kalau saya dikasih pilihan, ada dua pilihan ngelatih Persija atau tim lain, saya tentu pilih Persija. Ya, pertama saya senang bola tuh sebenarnya memang orang tua saya adalah pelatih sepak bola. Di Pekanbaru tuh pelatih PS Angka 1 dulu pada tahun 70-an tuh orang tua saya. Orang tua saya di Angkatan Udara ya, jadi melatih di PS Angkasa. Dari situ saya senang bola. Pertama, langkah pertama saya untuk menuju sepak bola yang profesional itu pertama dari Popsi Riau. Saya main di Popsi Riau, main di Jakarta, ada 3 pertandingan di situ, di grup kita ya kan, lawan Jawa Tengah, lawan Sulawesi Selatan, kemudian lawan Jawa Barat. Waktu itu tahun 84, SMP kelas 2. Itu saya waktu itu posisi saya pemain sebagai striker, masih main di striker. Saya buat 4 gol dari 3 pertandingan itu. Setelah di Popsi itu, saya terpilih masuk ke Diklat Medan. Ya, jadi di Popsi itu ada talent scouting yang memantau pemain itu, kemudian disebar ke diklat-diklat. Saya masuk ke Diklat Medan tahun 84 itu, waktu itu pas naik kelas 3 SMP di Medan, sampai kelas 2 tahun di sana. Kemudian ada seleksi lagi untuk masuk ke Ragunan. Saya masuk ke Ragunan tahun 86, ya kan? 86 masuk ke Ragunan, terus sampai Ragunan, tamat di Ragunan. Saya masuk ke Arseto Solo. Di situ saya baru memulai karir sebagai pesepak bola profesional di tahun 88 tamat SMA itu. Memang sebelumnya saya juga punya pengalaman di tim nasional U16, tim nasional U19 di Ragunan itu. Kemudian direkrut Arseto Solo. Di Arseto saya 8 tahun di Arseto, dari tahun 88 sampai tahun 96. Pelatih saya waktu itu di sana ada Danurindo, beliau yang merekrut saya pertama di Ragunan itu. Beliau datang ke Ragunan ngelihat saya main, kemudian dia rekrut saya ke Arseto Solo. Dari Arseto tahun 86 akhir, setelah kompetisi saya direkrut sama Bandung Raya. Pindah ke Bandung Raya, ditransfer ke Bandung Raya, dua musim di Bandung Raya. Kemudian setelah Bandung Raya saya ke Persikota Tangerang. Persikota Tangerang dari tahun 97 kalau nggak salah, 97 sampai tahun 2000 di Persikota Tangerang. Kemudian setelah Persikota saya pindah ke PSPS Pekanbaru dari tahun 2000 sampai 2002 kalau nggak salah di situ. Kemudian setelah itu karir profesional saya berhenti di situ. Kemudian saya fokus ke pelatihan. Saya mulai ikut kursus ya, di tahun 2003 itu ikut kursus, kemudian 2004 ikut kursus lagi sampai sekarang ini. Di klub sempat juara nggak sih Om? Di klub di Arseto juara Galatama tahun kompetisi 92-93, kemudian di Bandung Raya juga sempat juara tahun 96-97 apa ya, 96-97 juara, kemudian runner up tahun berikutnya. Om, tadi Om sempat bilang jadi striker dan lumayan subur tuh Om. Mengapa jadi back Om? Mungkin gimana perjalanan jadi back Om? Ya, awalnya jadi striker, terpilih masuk ke Diklat Medan masih striker di tahun pertama. Terus tahun berikutnya, alasannya sebenarnya sepele aja. Pada tahun pertama ada pemain-pemain belakang Diklat Medan tuh terpilih masuk ke Ragunan. Ada 3 orang, Toyo Haryono, ada Remalam Perangin Angin, ada Arif Baladia, kemudian ada Iwan Setiawan masuk ke Ragunan. Ya, Iwan Setiawan, satu letting mas saya masuk ke Ragunan. Kemudian tahun berikutnya pemain-pemain yang tinggi di belakang tuh sudah habis di sana, pemain tinggi. Saya striker termasuk tinggi. Kemudian pelatih saya pada saat itu Bang Nobon sama almarhum Amedi Simon nyuruh saya main di stopper. Alasannya cuma satu, karena saya tinggi aja. Ya karena karena saya seorang striker, saya pikir pergerakan striker itu kan selalu diikutin oleh pemain belakang. Jadi menurut saya nggak ada kesulitan sih waktu saya pindah ke main stopper, karena pergerakan antara striker sama stopper tuh hampir sama. Tapi kalau seandainya boleh mengulang, Om pengen jadi striker atau jadi back Om? Kalau misalnya boleh main lagi gitu? Boleh main lagi, tetap jadi back.
Karena udah santai di back Om juga sukses. Ya, timnas SEA Games, persiapan timnas SEA Games tuh ada 1 tahun lebih kita persiapannya. Persiapan itu dilalui oleh beberapa TC di luar negeri. Ada TC di Hong Kong, kemudian ada TC di Australia juga pada saat itu. Terus TC-TC di daerah kita sendiri termasuk di Bandung, sampai 2 bulan di Bandung. Latihan-latihan yang kita hadapi waktu itu sangat berat sekali. Itu sampai saat ini saya merasa latihan yang paling berat pada saat yang persiapan SEA Games itu. Dari semua timnas yang saya jalanin, kemudian latihan-latihan di klub yang saya jalanin sampai saat ini, latihan di timnas 91 itu latihan yang paling berat. Kita latihan 1 hari 3 kali. Dalam 1 minggu tuh hanya 2 kali libur. Itu Jumat sore karena yang Muslim ke masjid. Kemudian Minggu pagi karena yang beragama Kristiani ke gereja. Itu aja. Jadi setiap hari latihan. Cuman bedanya hari Jumat 2 sesi, hari Minggu 2 sesi. Yang lainnya 3 sesi. Pernah luar negeri, ada TC di Australia, kemudian ada TC di Hong Kong juga. Ya banyak, bukan unik lagi, emang unik-unik pada saat itu pemain-pemainnya. Karena karakternya dulu memang unik-unik menurut saya. Ada yang waktu itu kita pernah latihan di gunung di daerah Cimahi sana, tempat polisi militer ambil baret. Itu daerahnya sangat ekstrim. Itu teman saya waktu itu Kasar tadi nangis di situ karena dia bilang kita ini mau jadi pemain bola pun jadi naik gunung gitu. Jadi latihan naik gunung tuh sampai nangis, sampai keluar air mata seperti itu. Kalau penunjukan kapten sih selalu dari head coach ya, head coach yang meminta untuk menjadi kapten, dan tentunya atas persetujuan dari pemain-pemain lainnya juga. Yang pikir waktu saya jadi kapten itu ada siapa namanya, yang dari Persebaya, Yusuf Eko Dono. Karena Yusuf Eko Dono orangnya cuek banget, orangnya ya cuek lah, super cuek. Kita mau ngomong apa dia juga seperti acuh tak acuh aja. Tapi apa yang kita sampaikan tuh dia jalankan. Ya hanya menerima aja dengan cuek, dengan ini, tapi semuanya bisa dijalankan di lapangan. Saat angkat trofi, gimana sih perasaan Om Mas itu? Wah, luar biasa. Itu percampuran antara senang, sedih, gembira, semua bercampur di situ tuh. Ya nggak menyangka kalau kita akan juara, karena pertama pelatihnya baru, ya kan, pelatih dari, terus dengan program latihan dia yang latihan berat begitu, banyak orang nggak menyangka, termasuk jurnalis-jurnalis pada saat itu selalu di media tuh ngomongnya negatif lah. Ini pelatih nggak punya pola, ini pelatih nggak ini. Tapi satu yang membuat kita jadi yakin pada saat datang ke Manila itu, kita punya apa ya? Karena kita latihan dengan berat, dengan keras, terus kita bisa menjalaninya. Jadi kita punya keyakinan bahwa kalau aku mau kerja keras dalam lapangan itu selama 2 kali 45 menit, pasti kita bisa. Karena latihan kita 3 kali lebih berat dari kerja kita di lapangan. Itu yang dimotivasi sama pelatih pada saat itu. Setelah itu Om ngira nggak kalau timnas itu selama ini nggak juara? Ya terus terang nggak ngira juga ya, karena ada beberapa tim yang menurut saya pada saat itu bisa juara dengan materi itu. Materi yang bagus pada saat dibawa Pak Rahmat Darmawan ya, itu bagus sekali. Timnya secara tim mainnya bagus, terus pada saat 2 kali. Ada lagi yang masuk final tuh nggak juara juga itu. Iya, itu timnya bagus. Itu sangat sayang sekali nggak juara. Tapi ya sepak bola seperti itulah. Kadang-kadang dengan main yang bagus, dengan materi yang bagus, nggak bisa juara. Kemudian dengan materi yang seadanya aja bisa juara. Kalau menurut saya apa yang aku jalanin pada 91 tuh bukan pemain yang terbaik di zaman pada saat itu ya, karena waktu itu pas ada perubahan tim nasional, karena hampir 70% pemain itu pemain muda, pemain lulusan Ragunan seperti saya, Toyo Haryono, Kasar Tadi, Peri Sandria, Salahuddin, terus Rocky Putirai, Aji Santoso, Widodo Cahyono Putra. Itu masih umur 21 tahun semua rata-rata.
Gimana sih Om perasaan di Persija Om? Ya, alhamdulillah bisa di Persija ya. Saya juga nggak nyangka bisa di Persija. Tapi jujur aja saya katakan bahwa sebenarnya dari awal dulu, waktu saya melatih mulai terjun di dunia kepelatihan, Persija adalah salah satu tim yang saya banggakan juga. Itu pertama. Kemudian Persija adalah tim besar yang tidak jauh dari rumah saya. Ya, jadi kalau saya dikasih pilihan, ada dua pilihan melatih Persija atau tim lain, saya tentu pilih Persija. Persija sekarang adalah Persija yang menurut saya lebih profesional, lebih detail dalam manage suatu bentuk-bentuk latihan atau menuju ke jenjang pertandingan. Ya, sekarang di mana pelatih sekarang ini yang ada di sekarang ini semua program-programnya jelas, terus dari manajemen juga jelas, ada kemauan untuk selalu merubah menjadi yang lebih baik daripada yang kemarin-kemarin itu. Dua pertanyaan lagi Om, bicara back, Om Diri kan apakah ada saran buat back-back di Indonesia Om? Ya, untuk back prinsipnya cuma satu, lu boleh bergaya, boleh apa, tapi yang penting lu harus bisa mematikan pemain-pemain lawan untuk bisa mencetak gol. Itu lebih penting. Lu nggak perlu bermain bagus, lu nggak perlu bermain cantik, tapi lu bisa membuat lawan nggak bisa buat gol ke gawang lu tuh udah bagus. Harapan untuk Persija di musim ini Om? Harapannya tentu kita ingin yang terbaik ya, ingin juara, ingin yang terbaik dari semua bidang, dari manajemen, dari permainan tim itu sendiri, terus dengan hasil juga yang terbaik.